Halo semuanya, kembali lagi di TGAL Bercerita, Sharing Section TGAL Bercerita, berbagi cerita dan inspirasi untuk mahasiswa. Kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita dari satu di antara dosen FEB Untan, yaitu Ibu Faryastuti Ja'far, dengan judul Tragedi Hutan di Sungai Bening Perbatasan Indonesia-Malaysia. Sungai Bening merupakan salah satu desa di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nama desa ini semakin dikenal dengan dibangunnya jalan paralel perbatasan yang menghubungkan pos lintas batas negara atau PLBN Aruk di kecamatan yang sama dengan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dan Desa Jagoy, Kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang. Dari memasuki jalan Sungai Bening sampai memasuki Temajuk, memerlukan waktu sekitar 2-3 jam, baik dengan kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Desa Aruk adalah lokasi PLBN resmi yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia. PLBN tersebut dapat dilalui mobil dan orang dengan menggunakan paspor. Bangunan PLBN Aruk dan sekitarnya yang masih baru menjadi tujuan wisata yang ramai dikunjungi. Area ini harusnya steril dari non-pelintas batas hingga proses keimigrasian pelintas batas berlangsung tertib dan mudah dikontrol. Sementara itu, Temajuk dan Jagoy merupakan lokasi pos lintas batas tidak resmi. Menurut peraturan, pos ini hanya boleh dilalui oleh penduduk desa yang langsung berbatasan dengan Malaysia dengan menggunakan pos lintas batas atau Temajuk Telok Melano, Jagoy, Bengkayang. Jalan di Sungai Bening berbukit-bukit dan menjulang cukup tinggi. Di sepanjang kiri kanan jalan terdapat hutan dan belahan tanah bukit yang cukup indah. Sampai bulan Agustus 2018, sebagian besar jalan masih berupa tanah keras dengan batu kerikil berserakan. Jalan ini masih jarang dilalui oleh kendaraan. Kendaraan yang melintas umumnya mengangkut barang dan alat berat untuk membangun jalan. Kendaraan penumpang, charteran, dan kendaraan pribadi mulai banyak menggunakan jalan Sungai Bening untuk menuju Temajuk, objek wisata yang cukup dikenal di Kalimantan Barat. Pengendara perlu berhati-hati ketika melalui tanjakan dan turunan yang curam karena terasa licin. Jalan tersebut lebih mudah dilalui pada musim kering, terutama waktu subuh atau awal pagi, untuk menghindar dari debu yang ditimbulkan oleh kendaraan roda 4. Jika menggunakan sepeda motor, jangan lupa menggunakan masker penutup mulut untuk menghindar dari debu. Ketika melalui jalan Sungai Bening pada 11 Agustus antara pukul 7 sampai dengan 10 pagi, jajaran hutan yang hijau masih terlihat jelas dari lokasi jalan yang paling tinggi. Namun, ketika melalui jalan yang sama pada jam yang sama pada 19 Agustus, pemandangan tersebut tidak lagi jelas terlihat karena tertutup oleh kabut asap. Kabut asap yang semakin pekat ada hubungannya dengan peristiwa beberapa hari sebelumnya. Ketika melalui jalan itu pada 16 Agustus sekitar pukul 7 malam, terlihat api berkobar di beberapa lokasi hutan sepanjang jalan di sebelah kiri dari arah Sungai Bening menuju Temajuk. Melalui jalan yang sama pada 19 Agustus pada awal pagi, kondisi hutan di sepanjang jalan jelas terlihat. Hutan bekas terbakar yang mengering dan hangus kehitaman yang sebagian masih mengepulkan asap terlihat di beberapa tempat. Entah sudah berapa lama kebakaran itu terjadi. Kebakaran hutan di beberapa lokasi di Sungai Bening secara langsung atau tidak langsung akan berdampak terhadap tanaman wisata alam atau TWA Gunung Aswansang. TWA Gunung Aswansang didasarkan pada surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 259 keputusan 2/2023 Agustus 2000 dan berada di bawah unit pelaksana teknis BKSDA Kalimantan Barat. TWA Gunung Aswansang mencakup area 4.464 hektar yang memiliki tipe seperti vegetasi hutan, kerangas, dan rawa gambut. Flora di dalam kawasan TWA didominasi oleh famili seperti jambu-jambuan dan meranti-merantian, sedangkan
Fauna didominasi oleh famili monyet ekor panjang, beru, lutung, dan rusa. Dampak kebakaran hutan juga sangat terasa di Desa Temajuk. Desa yang terkenal dengan pantainya yang indah dan banyak dikunjungi wisatawan dari Kalimantan Barat, Jakarta, dan Malaysia tersebut diselimuti oleh kabut asap sepanjang hari. Dalam perjalanan pulang dari Temajuk menuju Arok melalui Sungai Bening pada 20 Agustus, kabut asap dan debu terasa semakin pekat walau berangkat dari Temajuk sekitar pukul 7 pagi. Debu yang pekat kali ini telah mengubah warna tas pakaian dari hitam menjadi abu-abu dan warna pakaian pun menjadi kusam. Ini membuktikan debu tanah dan hasil kebakaran hutan semakin banyak. Terlihat ada bibit kelapa sawit di suatu tempat di jalan tersebut. Apakah kebakaran hutan memang disengaja untuk membersihkan lahan guna menanam kelapa sawit di jalan paralel Sungai Bening? Hutan di Sungai Bening telah hilang sebagian dalam waktu singkat. Hal ini bukan hanya karena kayu di hutan harus ditebang untuk jalan paralel perbatasan selebar sekitar 12 meter, tapi juga kebakaran hutan di beberapa lokasi sepanjang jalan tersebut. Alangkah mahalnya investasi jalan paralel perbatasan dan perkebunan kelapa sawit di sepanjang jalan Sungai Bening. Apakah hutan beserta isinya yang hilang sudah diperhitungkan sebagai biaya dari investasi? Dari pandangan pemilik, membersihkan lahan dengan cara dibakar mungkin lebih murah dibandingkan cara lain. Namun, biaya sosialnya sungguh besar. Berbagai jenis flora dan fauna di hutan akan hilang. Kebakaran hutan juga menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan dan perekonomian. Lokasi yang dekat dengan Malaysia menyebabkan kabut asap dengan mudah berhembus ke negara tetangga. Kebakaran hutan di Sungai Bening telah berkontribusi terhadap kualitas udara yang sangat buruk di Kalimantan Barat bulan Agustus ini. Sekian TGL bercerita ini, sampai jumpa kembali.